Oh Haji. Iya, Haji. Oh Mal'Venus yang pakai If. Oke, Queen. Mereka masih butuh jungler harusnya kalau dari hero-hero yang kita sudah lihat dari sisi kanan. Satu jungler yang bisa untuk menumbangkan. Ini Roger sudah diamanin. Granger apakah masih mau dimainkan atau mereka butuh yang keras ya? Butuh yang keras. Tapi gak boleh milih juga kan ada Ruby. Iya. Ruby bisa nangkap Granger sih, betul Granger masih opsi yang masuk akal. Tapi akhirnya Lancelot, wow, agak beresiko karena ada Ruby sudah yang dipick oleh Blacklist, jadi bisa dimainkan ya. Don't run, I'm offended juga masih bisa mendapatkan Lancelot, tapi tergantung dari presisi Lancelot itu sendiri. dan timing dia untuk masuk ke dalam war. Betul. Dia nggak bisa menjadi opener dan kalau bisa Lancelotnya harus yang jadi tuang bersih-bersih. Terakhir muncul dan inilah dia game penutupan untuk Blacklist International dan juga Malvinas Gaming. Akan seperti apa kedua tim ini Om Bobo kalau dari hero-heronya? Hero-nya aku prefer ke Blacklist kalau yang sekarang. Karena mereka cukup sustain ya. Mereka punya Beatrix, mereka ada Ruby. Hero yang cukup powerful. Apa yang bisa dilakukan oleh Malvinas Gaming? Kalau dari hero-nya sendiri udah nggak diuntungin Om? Main cepet. Udah mereka punya Papal Kupa. Maksimalkan Papal Kupanya untuk nge-raid semua Outer Shield Gold. Dan setelah itu mereka maksimalkan Lancelotnya. Oke, kalau gitu kita bakal langsung saja menuju ke Land of Dawn. Apakah PT Bongkar Turret Sejahtera dari Malvinas Gaming kali ini sukses dan mampu menumbangkan Blacklist International yang bertengger di klasemen peringkat pertama Di grup stage A kali ini. Yap, dan Malvinas Gaming tentu nggak akan membiarkan itu terjadi dengan kemenangan penuh, mencoba sekuat tenaga. Apalagi mereka juga punya kesempatan untuk masuk ke dalam upper bracket kalau mereka memenangkan game ini. Dan kalau dari Blacklist International mereka berfokus untuk menjaga Wise dan Harley bersama dengan Steffi. Memaksa mundur Haji, harus recall, membiarkan Wise dan juga Mal'Venus di area tengah dipisahkan dan ditinggalkan sudah. Cuma Malvinas Gaming hanya memberikan pressure. Mereka nggak overconfident, nggak overcommit untuk mendapatkan point kill first blood mereka. Oke, bahkan Steffi ternyata satu buah bulir-bulir jeruk terbaik dari Malvinas Gaming belum bisa dikenai terhadap seorang Wise. Agak sedikit terlambat, agak sedikit tertinggal dari seorang Wise dengan ada satu buah Little Wanderer bersih. Oke, Haji is coming. Karena Adrian, Oheb kali ini terberhentikan pergerakannya, mencoba dengan satu buah roket dan bahkan Haji bakal coba untuk menarik mundur, tidak mau terlalu memaksakan keadaan di early kali ini, tidak bisa memenang terhadap seorang Popolin Kupa, but it's okay. It's okay. Keduanya sama-sama punya objektivitas yang berbeda dari tim Blacklist International. Mereka mau ngenakin top lane-nya sebenarnya, harus bisa dijaga Hajinya, gak membiarkan Oheb seorang diri. Adrian muncul tapi Petrus bisa dikeluarkan oleh Queen. Haji yang akan ketumbang tapi Flicker yang gagal untuk menyelamatkan diri, hampir saja menge-outplay tapi tidak karena Malvinas Gaming. Mereka membiarkan untuk Steph-nya karya top lane menghasilkan 1 poin kill first blood di tangan Malvinas Gaming. Lihat damage yang diberikan dan lihat dari CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Turtle sudah terbuka. Ini bahkan udah ada 3 para pemain dari tim Blacklist International yang udah siap. Oheb bakal coba dipasang begitu saja, tapi Flicker masih menyelamatkan dari seorang Oheb dari top lane sana. Turret akan menjadi pilihan Outer Shield Turret. Edward, Wise dan juga Haji bakal coba untuk memberikan sedikit distraction yang membuat seorang Wise dapetin satu buah Turtle dengan baik. Dan bahkan outplay dari seorang Oheb 2 versus 1, malah Adrian yang didapatkan. Kita tidak bisa melihat tadi apa yang terjadi di arah top lane sana, Budi Mustad. Ya, sekarang Blacklist International mereka walaupun fokus ke dalam Turtle, tapi di area top lane-nya dari Beatrix berhasil mendapatkan point kill. Oheb masih bertahan di area top lane. Queen dihajar habis-habisan dan sekarang tinggal separuh HP. Dia harus minta tolong Step membantu ke area top lane. Ada rotasi dari Malvinas Gaming. Mereka nggak mau top lane mereka kalah sebenarnya. Yes, bukan hanya itu aja. Mereka tidak mau kalah, mereka juga masih mau berebut dengan satu Little Wanderer. Dan Wise agak sedikit terlambat kali ini dengan ada satu buah jungle yang tidak bisa dia lunaskan tadi. Jadi mau nggak mau harus kembali lagi ke jungle-nya Opung. Ya, Queen-nya akan mengarah ke War Axe, tapi kalau dari Wise-nya ini lebih ke arah Hunter Strike sebagai first itemnya, di mana Magic Shoes juga sudah mulai diselesaikan dan Sing agak sedikit kerepotan ya, karena lihat pergerakan dari All My Venus selalu bisa ke backup XP dan juga gold lane.
Yes, bukan hanya itu aja. Lihat, di arah top lane mereka benar-benar memaksa pergerakan dari OHEB ditutup karena mereka mungkin melihat gameplay Blacklist di game sebelumnya yang benar-benar bisa menggendong permainan dengan ada seorang OHEB. OHEB kali ini standby dan dia harus memilih untuk mundur. Dia relakan satu buat turret. Ini karena keuntungan dari seorang Popol yang pengen dibilang sama Opung Wawa tadi. Budi. Begitu cepatnya di area top lane disapu bersih, tapi Blacklist International nggak diam. Mereka mau nge-trade itu sama arah bottom lane-nya. Blacklist International berfokus dan berhasil nge-trade turret. Sama-sama mendapatkan satu, tapi ammo pendantnya begitu on point dan di follow up dengan burst damage yang dimiliki oleh OHEB. Point kill pun dihasilkan di area mid lane-nya. Wow, 1 poin tambahan lagi. OHEB 2 poin kill yang mereka miliki di menit yang keempat menjadi sebuah keunggulan untuk seorang Godlander itu sendiri. Bahkan dengan ada turret yang sudah diamankan oleh tim Malvinas Gaming, mereka masih ketinggalan gold. Dan Adrian sekalipun belum mendapatkan poin kill sama sekali. Stepi pas sana harus mundur dengan Kedi Queen. Ada Queen mencoba untuk menghindari damage dan bahkan mencoba memaksakan ke arah depan. Satu pemain dan masih bisa bertahan. Pemain dapat 3. Ward benar-benar tidak tepat dan masih bisa selamat. Tapi tinggal diam. Edward is coming, flicker ke arah belakang di sisi lain. Wise belum bisa mengenai siapapun. Super posisi dan tidak mendapatkan apapun di arah tengah. Sama-sama masih bisa menghindari keduanya. Mundur secara teratur, akan mencoba untuk nge-set up lagi setelah area top lane-nya dari Blacklist International. OHEB berfokus terhadap turret. Sing berusaha untuk menghalau atau mendefense, tapi sayangnya gagal dan Kak, boom! What a moment! Oh my god. Permainan yang luar biasa dan Oh My Venus menjadi pemegang kill participation tertinggi di M3 kali ini dengan perolehan 93,75% Opung Wawa. Gimana tanggapannya? Ya, situ karena sudah ada Blade of Despair juga ya. Dia Nibiru's Passion terlebih dahulu dan switch mengganti ke Rainer atau ke sniper mode-nya dan bisa dapetin satu karena memang efek pasif dari Blade of Despair yang akan memberikan damage tambahan. Sudah dibuka real world manipulation, mendapatkan satu Queen di area belakang. OHEB lagi dan lagi, burst damage yang tak terhentikan. 3 member dari Malvinas Gaming harus tumbang, tapi belum berhenti. Detonas welcome, dikeluarkan langsung Wise-nya. Cuma teman-teman yang udah keburu pulang, nggak bisa menjadi inisiasi yang baik. Malahan Sing harus tumbang. Blacklist International tak terhentikan. Mereka mau lebih. Turret demi turret dihilangkan. Setelah poin kill yang mereka dapatkan, objektif pun tak terlupakan. Gila, OHEB Rambo dari Filipina. Lihat dengan senjata yang dibawanya berkali-kali sniper yang dia buat. Dan bahkan machine gun yang tepat membuat para pemain dari musuh mereka porak-poranda. Incer OHEB di awal. Mencoba untuk menekan OHEB, tapi dia malah bersinar di mid game, Opung. Oh iya, itu dia. OHEB ya. Dan ini dia untuk instant replaynya dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Di mana semuanya tertahan ke bagian tengah. Kembali kita melihat kombinasi yang dilakukan dengan adanya Eve dan juga Ruby. Haji bahkan survive sejauh selama itu. Tapi udah monster kill aja dari OHEB. 6 poin kill, 0 death, tak terhentikan, gak ada yang bisa nempelin. Sekarang kita ngeliat kalau dari segi poin kill 9-1, dari segi network berbeda sampai sekitar 6.000 juga. Keunggulan dari Blacklist International begitu mengerikan, snowballing yang mereka lakukan. Ini gimana cara ngehentiinnya nih? Ini agak sulit banget dengan hero memiliki satu hero yang cukup harus mengamankan di early. Lancelotnya kayaknya nggak bisa bergerak banyak lagi. Ini dia masuk, salah bergerak sedikit, hilang. Mereka menunggu ke arah late game, ada OHEB, Oma Venus, dan Wise. Ini serba salah, mundur kena, maju kena, Opung. Iya, apalagi dari segi levelnya juga lumayan jauh ya. Dan dengan adanya Lancelot di sini, gak cuman Ruby yang menjadi PR untuk Lancelot, masih ada Edward juga. Pakito dengan knockout strike yang bisa menggagalkan usaha dari Puncture yang dilakukan oleh si Lancelot. Dan juga burstnya bahkan dalam banget dari Edward. Tapi masuk ke area tengah, Rindu berhasil dikeluarkan. Adrian harus mundur ke area belakang. Masih punya flicker, tapi Blacklist International nggak akan membiarkan hal itu dikejar. Flicker dibalas dengan flicker. OHEB mengamuk dan di area tengah Harley-nya. Queen-nya juga masuk, tapi Wise menjadi korban. Haji pun demikian. Hal yang tak terduga dilakukan oleh Malvinas Gaming.
Oh, ternyata tidak, tinggal diam dari Harley masih bisa diselamatkan dengan guiding win. Steppy di depan sana, Oh My Venus masih bertahan. Ada Sing, ada Queen, mereka coba untuk melakukan clear minion dan di menit yang ke-8 ini mereka hampir kehilangan satu inhibitor. Untungnya West berhasil tertangkap dan Haji pun harus hilang. Dari Oheb memilih untuk mendapatkan satu buah turtle bersama dengan seorang Edward dan dikawal habis-habisan. Opung Wawa, ini benar-benar game yang cukup cepat untuk seorang Blacklist harusnya. Ya karena adanya Oheb di sini sih. Oheb yang jadi terlalu cepat juga tadi. Satu buah Blade of Despair yang membawa dia bisa mendapatkan damage yang begitu besar. Dan ini seharusnya udah punya dari Demon Hunter slot juga. Tapi masuk ke area tengah sekarang dari Blacklist Internasional. Mereka nggak mau kasih napas. Di-press habis-habisan area jungle. Malvinas Gaming udah bukan punya Malvinas Gaming lagi. Mereka hanya bisa memeluk turret inhibitornya. Karena setiap lane di-push oleh Blacklist Internasional di bottom lane. Langsung ini menjadi sebuah momen untuk Malvinas Gaming. Akankah mereka bisa mempertahankan inhibitornya atau tidak? Wow. Ternyata dari tim Malvinas Gaming pun mereka masih bisa untuk melakukan defensif. Oheb, lihat nih snipernya. Ini lihat Rambo dari Filipina membuat sedikit ketar-ketir para pemain dari tim Malvinas Gaming. Akan beri KKR, Watt pada masih ditahan. Damage diberikan, I'm offended. Berhasil berangkat satu, mencoba ditutup pergerakannya tapi Haji Sakaratul Maut dan Wise masih coba dipaksa. Dan fokus ke arah belakang tapi super posisi dan berhasil mendapatkan sedikit damage. Dan di sisi lain hilang darah tambahan. Oheb pun perkasa dengan tempat tersisa seorang Steffi. Ini bencana Budi Monster. Akankah berakhir di bawah menit ke-10 karena dari Blacklist Internasional sudah menduduki base. Hanya Steffi seorang diri bertahan sekuat tenaga, mencoba untuk ke-clearing minion, menantikan momen untuk melakukan comeback. Tidak bisa karena Blacklist Internasional menutup grup A dengan 3-0 kemenangan mereka bersih. Di bawah 10 menit di game yang ketiga kali ini, Blacklist Internasional berhasil menumbangkan Malvinas Gaming yang tadi di game sebelumnya mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Apakah ini agak sedikit overhit atau memang Malvinas Gaming yang tidak bisa membendung Opung Wawa?